Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, para pecinta Nusa Aji dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Andrian Hantar Pusaka. Kali ini saya rasa ini video yang cukup spesial karena saya sekarang ada di tempatnya Rifu Etnik Indonesia Channel. Kita tahu bersama ini salah satu channel paling besar di Nusantara ini yang membahas berkenaan dengan Tosan Aji di Nusantara ini. Banyak banget ya. Dan misi Om Rifu sekarang ini saya dengar-dengar untuk menyatukan satu pusaka pedang ya. Jadi pedang yang ada di Nusantara ini kebetulan banyak pedang di sini. Tapi bukan hanya itu, ada juga tombak, keris dan penemuan-penemuan lainnya yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Oke, saya ini sedang menuju ke Halo bro. Selamat Selamat datang lagi. Selamat Om Rifu. Salam buat teman-teman. Hantar Pusaka. Ini Om Rifu. Kita itu sudah tahu semua ya. Kita sangat semangat teman-teman. Mas Adrian mau datang lagi ke sini. Kita pengen ulas pusaka lagi nih, Mas. Ya, tentunya ini Seputar budaya, seputar seputar pusaka. punyanya Om Rifu. Punya saya. Ini gantian Sama sekarang. Mas Adrian bawa pusaka keren guys. Nanti kita review ya, Mas. Iya, Ada pastinya. singo yang keren banget. Ini langsung di review juga ya, Bang ya. Iya, boleh lah. Kita Oke. lagi, saya mau tunjukin satu Mas. Ini kita dapat pusaka keren banget nih. Pernah lihat model ini nggak, Mas? Ini semacam kadga. Nah, ada kalau orang di daerah kita bilang ini pusaka kadga. Kadga ya. Tapi kadga ini bentuknya kan unik banget nih. Ada kayak gini. Iya. Kayu ini, jadi ini bawaannya nih Mas. Ini masih bawaannya berarti. Bawaannya asli. Jadi kalau di daerah-daerah kan bilangnya kadga. Jadi Iya. ini monostil ya. Jadi satu besi jadi satu. Kemungkinan kalau dilihat di bilanya seperti ini, banyak yang teman-teman bilang kemungkinan eranya di era-era sebelum Singosari. Sebelum Singosari, berarti Mataram kuno kan ya? Mataram kuno kemungkinan abad ke-9, abad ke-8 Mas. Wow. Ini Tapi kalau kita coba browsing kan sekarang informasi kan bukan cuma di daerah ya, kita bisa lihat dari internet, dari informasi di luar negeri. Sebenarnya ini adalah pedang yang kemungkinan besar dibawa oleh pendatang dari India. Oh, begitu ya. Jadi memang ada pengaruh-pengaruh dari khas dari India. Dari India, Ya. kadga itu Kadga. banyak sekali pengaruh dari India dalam penyebaran agama Hindu Agama ke Hindu. Indonesia. Tapi itu pun masih ada banyak perdebatan ya, karena ada banyak teman-teman juga beranggapan bahwa agama Hindu di Indonesia itu asli dari Indonesia, bukan masuk dari India, kayak gitu. Tapi ya itu namanya pendapat ya. Jadi sejarah kan memang multi tafsir juga. multi tafsir Ya. juga Om. Jadi Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah, kita lihat di museum di India, di museum di internet, itu memang ada pusaka seperti ini yang tersimpan di museum-museum di sana. bahkan di relief juga yang ada Di relief Borobudur juga Borobudur ada. juga ada. Ya, ada Iya. seperti ini. Jadi kan kemungkinan memang Indonesia ini dari zaman dulu hingga sekarang itu banyak sekali pendatang-pendatang yang datang ke Pulau Jawa ini. Jadi perkiraannya ini Om ya. Ya, Sekitar abad ke-8 ke 9. bisa jadi abad ke-8 sampai sebelum Majapahit. Kalau kita melihat dari sisi patina juga ini kemungkinan Masih temuan darat atau ini temuan darat ya. Temuan darat ya. Ini Om, ya? temuan darat. Kebetulan kita belum sempat bersihkan, kemungkinan dalam minggu ini kita akan bersihkan dan kita akan lihat bagaimana. Nah, kadang-kadang ditemukan seperti ini, Mas. Nah, seperti ini juga, ini temuan juga. Tapi dia atasnya ini, guys. Atasnya mungkin copot ya. Di sini ini harusnya ada lempengan, kemungkinan ada Penyangga ya. lempengan perunggu seperti gini, atau kemungkinan kayu juga bisa. Oke. Ini teman-teman. Tapi besinya masih top banget ini. Kalau ini cenderung masih utuh. Om. Masih utuh, masih gelikir sapi ya. Iya, dikir sapi. Masih mantap sekali besinya. Dan inilah serpian sejarah bahwa bangsa Indonesia itu memang dari dulu sudah sangat menghargai yang namanya pusaka. Oke. Hingga hari ini kalau kita nggak selamatkan, bagaimana lagi? Betul sekali. Berarti ini tetap dalam varian kadga, teman-teman. Masih dalam varian kadga menurut bahasa daerah kita. Oke. Menurut penamaan setempat. Tapi kalau
Kita bicara di daerah lain atau di dalam ini mungkin udah beda lagi. Namanya mungkin lebih ke arah pedang ya. Iya, iya. Mantap ini. Ini luar biasa banget. Luar biasa ya. Karena saya rasa ini memang cenderung lebih utuh, ya. Cenderung utuh, ya. Cenderung utuh. Kemungkinan memang dari perawatan orang-orang kolektor terdahulu. Enggak, ini langsung dari temuan kita langsung selamatin ini waktu itu. Tapi dari kualitas besinya memang ya, beda. Ini gitu. udah mulai agak patinanya udah mulai ini copot-copot. Nah ini belum kita bersihkan, rencananya dulu itu kita pengen memang pajang di nanti di museum kafe kita seperti apa adanya. Oh, ini kafenya di mana mungkin? Sebentar lagi ada deket sini. Oke. Cuman banyak juga teman-teman yang pro kontra juga. Jangan dibiarin kayak gini karena nanti karatnya tambah lama tambah memakan besinya gitu kan. Takutnya malah tambah rusak tambah gitu rusak, kan. Tapi kalau kita sebenarnya kita pengen matiin karatnya, nanti kita akan tanya nasihat teman-teman yang lain, kita matiin karatnya, biarin hitam. Jadi tetap ada patina aslinya, kita pajang seperti apa adanya. Gitu ya. Kadang orang kan ada beberapa tipe orang yang menyukai satu pusaka itu dilihat dari segi artistiknya. Ya, ada karena pengen bersih, ada yang pengen bersih juga. ada yang pengen seperti apa adanya. Iya, karena beda-beda. Ini Beda-beda. tergantung. Kalau Om Riko pilih yang mana? Saya udah ada beberapa yang bersih, tapi saya ada pengen beberapa yang saya pengen biarkan apa adanya. Oh, gitu ya. Ya, saya tujuin yang bersih ya. Oke. Kita lihat ya. Oke, kita taruh dulu ini. Oke teman, ini seru gitu. Nah, ini masuk. Nah, ini juga kita taruh di sini Mas, ini tapal kuda. Temuan juga sungai. Temuan juga ya. Kata orang-orang tua, kalau kamu simpan banyak pusaka katanya, simpanlah tapal kuda. Fungsinya? Untuk menetralisir energi-energi yang dibawa oleh pusaka yang kita tidak tahu. Ya, ini pengetahuan baru. Nah, teman-teman ya. katanya sih seperti itu. Nah, bener atau enggak ya kita turutin aja selama tidak mengganggu prinsip kita ya. Iya, betul. Nah, itu salah satunya. Nah, ada satu pusaka yang kita udah bersihkan Mas, yang juga temuan seperti ini. Ini juga kalau orang bilang, ada yang bilang kagak, ada yang bilang larbangau. Ini lebih besar teman-teman. Ini lebih besar dan ini kita sudah bersihkan untuk sorry, tapi nggak apa-apa. Enteng banget tuh. Iya. Nah, ternyata kalau dilihat dari besiannya ini kan besian bisa dibilang besian Singosarian juga. Iya. Ya. Iya, Tapi ini- ternyata juga ada pamornya Mas. Nggak selalu monostil. Jadi dari era dulu memang udah ada yang namanya seni tempah. Kalau orang bilang pusaka seperti ini dinamakan pamor Ombak Segoro kan ya. Ombak Segoro teman. Ombak Segoro, cuman di waktu itu mungkin nggak ada penamaan pamor ya. Mereka hanya menempa seperti apa adanya, tapi ya terjadilah suatu pamor yang begitu luar biasa indah kayak gini. Karena saya rasa pamor itu ada pakem, penyusunan pakem itu era-era Majapahit Mataram. Setelahnya ya. Setelah. Jadi dinamakan setelah itu. Jadi setiap daerah juga punya penamaannya beda-beda lagi. Iya, betul sekali. Nah ini contohnya yang udah bersih. Kita juga pengen untuk lestarikan juga nanti ditaruh di museum kita biar teman-teman yang datang bisa mempelajari juga. Oh ini yang patina kotor yang baru temukan seperti ini juga. Ini temuan darat. Nah ini temuan darat nih guys. Ini masih belum dibersihkan. Masih apa adanya ini. Kalau ini teman-teman ya, ini jenengan coba Anda perhatikan, ini besar, Besar, tapi panjang, ringan kayak kapas. ringan Ya. gitu loh. Luar biasa. Luar biasa. Nah ini juga temuan darat, ini teman-teman Jombang juga temukan. Ini bentuknya kalau kita sering nonton film Cina Mas, Iya. ini kayaknya pedang Cina ini. Wow. Ya kan, dan ini ditemukan juga ini tak pegangin ya. Iya. Ini ditemukan juga bersamaan dengan gobok-gobok uang Cina. Jadi kan masih banyak tuh temuan ya di ini darat, ada gobok, ada kendi, Iya. ada temuan logam-logam uang Cina. Nah ini juga ditemukan di daerah situ, di tempat yang sama. Jadi kita mengambil kesimpulan kemungkinan besar ini juga adalah peninggalan pendatang dari dataran Cina ke Indonesia. Dari Mungkin ekspansi perdagangan, orang-orang Cina. iya mungkin perdagangan, mungkin pertukaran budaya, mungkin pernikahan atau ini ya. Nah ini membuktikan bahwa Indonesia itu negara yang majemuk, Betul sekali, Om. Betul. negara yang penuh dengan kebinekaan tunggal ikaan Betul gitu ya. sekali. Ada dari India, kadang-kadang kita juga dapat pusaka dari Zambia, Zambia. dari Afrika. Gitu ya. Ada juga teman Jombang dapat pusaka yang mirip sekali dengan pisau dari Mesir. Kemungkinan besar daerah Timur Tengah juga pernah datang ke Indonesia zaman dulu, pertukaran budaya, perdagangan atau
macam-macamnya. Bahkan sebelum Gabudan Ya. memang ada penyebaran agama Ya, dan pasti. perdagangan itu sudah Perdagangan, pernikahan antar kerajaan Iya. kayak gitu ya. Iya. Jadi dari zaman dulu hingga sekarang Indonesia ini penuh dengan keragaman suku dan budaya. Guys. Berarti ini kesimpulannya bisa jadi Pedang Cina. pedang Cina ya. Iya, mungkin yang dipakai Messi zaman dulu. Oke, ini temuan darat atau Temuan darat daerah juga, Jombang. ya? Iya, daerah Jombang. Luar biasa teman-teman. Temuan darat daerah Juga Jombang. cenderung utuh ya. Juga cenderung utuh dan namun pada bagian ini Om, pada bagian Iya, ini, pasti mungkin dulu ada mungkin ornamen atau kayu atau mungkin atau perak. perak ya atau emas kita nggak tahu. Oke. Kita nggak Sekalian. tahu. Tapi inilah apa yang seperti inilah kita dapat dan ini yang kita bisa selamatkan kalau kita biarkan aja di tanah ya pasti tambah lama tambah hancur. Oke, gini, Om Rimo, saya pengen motivasi ke teman-teman Ya. sekalian. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Om. Ya. Bagaimana motivasi ke generasi muda untuk saat ini, Om? Ya yang pasti gini nih, Indonesia ini kita perlu sesuatu yang kita banggakan, Mas. Terutama generasi muda ya, kita bisa membanggakan mungkin mobil baru, kita bisa membanggakan motor yang terbaru, kita modifikasi mobil dari Jepang, dari Eropa. Tapi ya itu sesuatu yang kita dapat dari luar Indonesia kan. Iya. Apa yang kita bisa banggakan dari Indonesia? Kalau bukan salah satunya adalah peninggalan-peninggalan leluhur kita yang ada di Indonesia. Kita boleh membanggakan mungkin ya pencapaian-pencapaian kita, teknologi yang terbaru, tapi ini sesuatu yang harusnya kita banggakan juga. Tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dilupakan karena semakin lama yang mempelajari ini banyak sekali orang dari luar. Dan kalau kita sebagai bangsa Indonesia nggak mempelajari ini, akhirnya orang luar lebih mengerti tentang pusaka Indonesia daripada kita. Padahal ini adalah salah satu Salah warisan, satu warisan untuk yang kita. ya, Ya. yang kita harus Oke. banggakan. Siap. Oke teman-teman sekalian, ini ada beberapa yang kita bahas di sini dan kebetulan ini baru saya temui kayak gini teman dan Keren, saya ya? belum tidak pernah bahas kayak gini. Saya rasa ini sangat luar biasa dan keutuhan wilayahnya ini cenderung Berarti pada bersihnya bagian mungkin dulu udah tempatnya udah luar biasa. Mas. luar biasa karena sebelum Singosari dalam teknik tempa pada lipatannya itu mencapai 2.400 kan kali. Iya. Itu luar Masuk biasa akal. sekali. Makanya dia kalau walaupun di tanah atau di air masih bisa bertahan dengan. Itu masuk akal sekali ketika utuh. Oke teman-teman sekalian, terima kasih yang Kita sudah lanjut lagi menyimak. di video Nanti selanjutnya ya. akan lanjut lagi. Kita akan lihat koleksi Mantap. dari Om Rivo Etnik Indonesia Channel. Terima kasih Om Rivo. Mantap, Bro. Wassalamualaikum Sampai ketemu di video warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.